Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samila Salsabila dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan keluarga. Jadi apa sih itu pelanggaran hukum? Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Dalam arti lain, apa yang ia lakukan melenceng dari apa yang diatur di dalam hukum yang ditetapkan, padahal hukum dibentuk agar tidak terjadi keributan dan masyarakat dapat hidup tertib. Tapi nyatanya, pelanggaran hukum sering terjadi di lingkungan masyarakat. Tidak hanya di lingkungan masyarakat, pejabat tinggi pun ada yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum biasanya terjadi karena kurangnya kesadaran diri untuk menaati hukum yang ada, kurangnya pengetahuan tentang hukum yang berlaku, mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan cara praktis namun tidak sesuai dengan hukum. Nah, di sini ada contoh pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan keluarga adalah sikap orang tua yang toksik. Tanggung jawab yang diletakkan di pundak orang tua untuk membesarkan anak kerap memberi mereka hak untuk mengarahkan si anak sesuai kehendak mereka. Tidak semua orang tua membimbing anak dengan mempertimbangkan apa yang diinginkan atau dibutuhkan si anak sendiri. Sebagian dari mereka meletakkan keinginan mereka sendiri dari kepentingan si anak atas nama kebaikan untuk anak. Sikap mengkritik tanpa henti, mengancam, dan kerap mengucapkan hal-hal buruk tentang anak merupakan ciri pertama orang tua toksik. Berapa kali pun anak mencetak prestasi setinggi apapun pencapaiannya, tidak ada apresiasi yang keluar dari orang tua macam itu selama tidak sesuai dengan keinginan mereka. Giliran si anak melakukan kesalahan, hujan cemooh dan hukuman dari orang tua yang menanti dirinya. Lanjut, faktor penyebab dari orang tua yang toksik adalah nilai-nilai budaya yang dipegang dalam keluarga, pola pengasuhan, sikap toksik yang pernah diterima si orang tua dari ibu bapaknya sendiri. Lanjut, KDRT orang tua termasuk kekerasan pada anak karena bisa membuat anak merasa terasing, tersakiti, tidak aman, bahkan terasa ditinggalkan. Sikap beracun yang ditunjukkan anggota keluarga bisa saja tergolong kekerasan psikis. Sehubungan dengan hal ini, Konstitusi Indonesia sudah menjamin hak tiap warga untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dari keluarganya melalui UU PKDRT. Dalam pasal 7 disebutkan kekerasan psikis mencakup perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Jika hal ini terjadi, mengadvokasi diri lewat jalur hukum dapat dilakukan. Sikap tersebut melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Para pelaku diancamkan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria yakni pasal 80 ayat 1 yang merumuskan setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Lanjut, ada cara agar tidak menjadi toxic parents. Yang pertama, mencari pola pengasuhan ideal. Hal ini bisa dilakukan dengan mempelajari cara menganalisa sisi positif dan negatif pola asuh orang tua kita terdahulu. Selain itu, membangun kedekatan yang positif antara orang tua dan anak juga diperlukan dalam setiap pola asuh. Yang kedua, mencermati sisi positif dan negatif orang tua. Kita bisa memandang sisi negatif orang tua sebagai bahan pelajaran agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Yang ketiga, menghargai dan respek. Hal seharusnya dilakukan bukanlah memarahi apalagi membentaknya. Belajarlah menghargai dan memberikan respek padanya dengan berterima kasih karena telah berani mengatakan kesalahannya. Yang keempat, mendengar dan memahami. Berusaha untuk menjadi pendengar yang baik apapun yang anak ucapkan. Dengan mendengarkan anak sejak dini, maka kecil kemungkinan ia tumbuh menjadi pribadi yang mudah berbohong dan tertutup. Oke, itu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.